Namo Buddhaya Bante. Saya ingin bertanya, di dalam kehidupan sehari-hari dan juga mungkin di dalam keyakinan yang lain, kita ada mengenal surga dan neraka. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana pandangan dari Buddha Dharma mengenai surga dan neraka. Silakan Bante. Ya, terima kasih Romo. Tentu sebagai umat beragama ya, kita tidak asing lagi, bahkan kita sering mendengar tentang surga dan neraka. Ya, lalu bagaimana surga dan neraka itu di dalam pandangan agama Buddha? Ya, saya katakan justru istilah surga dan neraka itu sebetulnya itu berasal dari bahasa agama Buddha gitu, Romo. Ya. Jadi pertama surga, ya. Surga itu kan sebetulnya asal katanya dari bahasa Sanskerta, swarga, ya. Swarga itu di dalam perkembangan berikutnya sekarang kita kenal dengan kata surga. Kalau dalam bahasa Pali istilah surga itu saga, ya. Jadi itu istilah surga itu sebetulnya berasal dari bahasa agama Buddha, termasuk juga neraka, ya. Neraka itu adalah dalam agama Buddha disebut niraya. Niraya itu artinya alam neraka. Jadi artinya bahwa surga dan neraka itu sebetulnya istilah itu, terminologi itu berasal dari agama Buddha. Jadi yang pertama surga, ya, dalam bahasa Sanskerta asal katanya adalah swarga. Itu artinya apa? Tujuan yang menyenangkan, ya, tujuan yang membahagiakan. Lalu neraka itu kebalikannya, ya, tujuan yang tidak menyenangkan. Lalu di dalam pandangan agama Buddha, surga dan neraka ini dapat kita pahami dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah secara psikologi dan yang kedua secara kosmologi. Nah, jadi sudut pandang yang pertama, surga dan neraka dalam sudut pandang yang pertama yaitu secara psikologi. Jadi surga dan neraka itu secara psikologi adalah kondisi batin kita, kondisi pikiran kita. Ya, saat pikiran kita merasa senang, merasa bahagia, merasa gembira, ya, saat pikiran kita, batin kita diliputi cinta kasih, belas kasih, maka itulah surga. Ya. Itulah kondisi alam, kondisi surga. Tujuan yang menyenangkan. Lalu saat batin kita diliputi kebencian, kemarahan, ya, rasa dendam, iri hati. Lalu saat batin kita merasa sedih, ya, saat kita terpuruk, nah itulah neraka. Nah, jadi itulah pemahaman surga dan neraka secara psikologi singkatnya. Sebetulnya ada penjelasan yang lebih panjang. Lalu yang kedua, sudut pandang yang kedua yaitu secara kosmologi, ya. Jadi di dalam kosmologi Buddhis, surga dan neraka ini adalah bagian dari yang disebut dengan 31 alam kehidupan. Jadi di dalam kosmologi Buddhis, alam kehidupan ini tidak hanya alam manusia ini saja, tapi ada banyak, ya, yang secara teknis itu ada 31 alam yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama namanya alam kehidupan lingkup indrawi, ya, yang disebut kama bumi. Lalu yang kedua adalah alam kehidupan lingkup bentuk rupa bumi. Dan yang ketiga adalah alam kehidupan lingkup tanpa bentuk arupa bumi. Nah, kita kembali lagi kepada konsep surga dan neraka tadi. Secara utuh, surga dan neraka tadi adalah termasuk ke dalam kelompok yang pertama, yaitu kama bumi. Kama itu artinya nafsu keinginan, ya. Bumi itu artinya alam kehidupan. Jadi bahkan kata bumi di dalam bahasa Indonesia sekarang ini juga menurut saya itu diadopsi dari bahasa Pali, karena bahasa Pali bumi artinya alam kehidupan. Jadi surga dan neraka sebagaimana yang sering kita bicarakan dalam konsep-konsep agama itu termasuk dalam kelompok
eh, kama bumi ini. Kama itu artinya nafsu, keinginan. Sedangkan bumi itu artinya alam kehidupan. Jadi kama bumi itu artinya alam kehidupan yang makhluk-makhluknya masih diliputi oleh nafsu-nafsu kesenangan indera. Nah, jadi secara kondisi dari 31 alam kehidupan tadi yang termasuk ke dalam kelompok kama bumi ini ada 11. Nah, di antara 11 alam kama bumi atau alam kehidupan lingkup indrawi tadi, secara kondisi dia dibagi dua. Itulah yang kita sebut sebagai surga dan neraka itu, ya. Yang pertama di kelompok yang pertama berdasarkan kondisi tadi Romo ya. Yang pertama namanya dugati bumi, yang kedua sugati bumi. Nah, dugati bumi ini, du itu berasal dari kata dasar duka, ya, yang artinya penderitaan atau ketidakpuasan. Jadi dugati bumi itu artinya alam-alam kehidupan di dalam kama bumi ini yang makhluk-makhluknya itu cenderung menderita. Nah, jadi di antara 11 alam kehidupan lingkup indrawi itu yang termasuk dugati bumi itu ada 4. Jadi secara utuhnya ada 4. Yang pertama ada namanya niraya, peta, niraya, tiracana, peta, asura. Niraya itu alam neraka, tiracana itu alam binatang, asura itu alam setan ya, seperti makhluk-makhluk astral, dan asura, peta itu adalah makhluk-makhluk hantu-hantu kelaparan. Nah, keempat jenis alam ini disebut dengan dugati bumi, alam kehidupan yang makhluk-makhluknya cenderung menderita, ya, yaitu alam neraka, ya, alam binatang, alam hantu-hantu kelaparan, dan alam setan atau asura tadi. Berarti kan sudah masih ada sisa 7 ya. Nah, 7 berikutnya itu termasuk golongan sugati bumi. Sugati, su itu berasal dari kata dasar suka yang artinya berbahagia. Jadi sugati bumi itu artinya alam kehidupan yang makhluk-makhluknya cenderung berbahagia. Nah, itu ada 7, yaitu 1 alam manusia dan 6 alam dewa, ya. Jadi 1 manusia, 6 alam dewa itu ya, itu Catu Maharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan Paranimita Wasawati. Jadi itulah konsep surga dan neraka di dalam agama Buddha, Romo, ya. Jadi sekali lagi intinya surga dan neraka itu dapat kita pahami secara dari 2 sudut pandang tadi, yaitu secara psikologis, yaitu surga dan neraka adalah kondisi pikiran kita, kondisi batin kita. Saat kita sedang menderita, ya, saat kita sedang sedih diliputi keterpurukan, itulah neraka secara psikologis. Lalu saat kita merasa senang, bergembira, bahagia, ya, saat batin kita diliputi cinta kasih, belas kasih, kebijaksanaan, kegembiraan, ya, itu adalah surga. Lalu secara kosmologi Buddhis ya tadi ada yang termasuk alam neraka itu adalah salah satu bagian dari 4 alam apaya. Apaya itu artinya tanpa kebahagiaan, ya. Alam neraka, alam binatang, alam hantu-hantu kelaparan, dan alam asura. Nah, secara kosmologi di mana letak alam neraka itu? Ya, alam neraka itu secara kosmologi letaknya di dalam bumi, Romo. Di dalam bumi. Makanya kita lihat cerita-cerita di zaman Sang Buddha, ya, orang-orang yang mempraktekkan perilaku buruk sehingga masuk neraka itu mereka ditelan bumi, karena memang alam neraka itu ada di dalam bumi, seperti misalnya kisah Cinca Manawika, kisah Biku Dewadatta yang masuk alam neraka itu mereka tertelan bumi, karena memang secara kosmologi alam neraka itu ada di dalam bumi, ya, letaknya di dalam bumi. Sementara alam binatang, alam peta, dan alam asura itu sama dengan kita di bumi manusia, ya. Alam binatang ya dia kasat mata, lalu alam peta juga ada di sekitar kita, ya, tinggal di tempat-tempat kosong, di rumah-rumah kosong, bangunan-bangunan kosong, di perempatan jalan, di pertigaan jalan, ya, sebagaimana yang sering kita lihat di dalam Tirokuda Sutta. Lalu alam asura itu juga di bumi manusia nih, dia tinggal di tempat-tempat terpencil seperti hutan,
pohon, gunung, lautan, gua dan sebagainya. Bante, itu kalau kayak seperti genderuwo, ya, orang bilang ada penampakan-penampakan, itu termasuk kelompok mana itu, Itu Bante? kelompok makhluk Asura. Ya, jadi Asura. Asura ini ada kelompok yang memang memiliki kesaktian, Romo. Ya, yang Asura ini ya bentuknya memang menyeramkan, ya, jelek dan sebagainya. Kalau genderuwo itu termasuk kelompok makhluk Asura yang biasanya tinggal-tinggal di tempat-tempat terpencil. Jadi Asura ini sebetulnya ada dua, Romo, ya. Karena kata dasar Asura itu sendiri artinya mantan dewa, ya. Sura itu kan dewa. Jadi sura di dalam agama Buddha itu kan ada 3 istilah, ya. Sura, sura, eh, U-nya panjang, A-nya pendek, ya, itu artinya pahlawan. Ya. Lalu sura yang kedua, U-nya pendek, A-nya panjang, sura. Itu artinya minuman keras, ya. Sura, seperti sura, meraya, maja, pamada tangan. Saya bertekad untuk menghindari minuman keras. Lalu ada kata sura, U dan A-nya sama-sama pendek, itu artinya dewa. Jadi Asura itu artinya mantan dewa. Jadi banyak makhluk-makhluk yang lahir di alam Asura dulunya adalah dewa, yang karena di alam dewa itu mereka memiliki kebahagiaan, tapi tingkat kualitas kebahagiaan di antara mereka itu berbeda-beda. Jadi ada para dewa yang tingkat kebahagiaannya lebih rendah dari dewa lain, dia merasa iri hati, ya, terhadap dewa lain yang kebahagiaannya lebih rendah. Ketika mereka meninggal, mereka lahir jadi Asura, ya. Tapi biasanya Asura yang lahir dari alam dewa ini mereka punya kesaktian. Seperti Romo lihat kalau orang-orang yang Lokthang, ya, yang itu sebetulnya yang terlibat itu adalah makhluk-makhluk alam Asura. Alam Asura yang mungkin mereka bisa memiliki kayak kekuatan, kesaktian, sehingga dia bisa menolong orang yang sedang sakit, bisa memberi petunjuk orang yang bagaimana caranya untuk sukses, bagaimana caranya untuk terbebas dari penyakit dan sebagainya. Ya, kadang mereka ngaku sebagai apa? Bodhisattva ya, Kuan Im gitu ya. Bukan, itu ada, kalau Lokthang itu adalah yang terlibat di sana adalah makhluk alam Asura. Lalu ada makhluk alam Asura yang bukan dari dewa, dia dari alam manusia, ya. Yaitu manusia-manusia yang di dalam kehidupan sebagai manusia ini gemar mengumbar sifat iri hati, dengki, kebencian. Nah, itu nanti setelah meninggal mereka akan terlahir di alam Asura. Gitu, Romo, ya. Iya. Bante, apa dalam pandangan agama Buddha, apakah surga dan neraka itu kekal? Gitu. Sebagaimana konsep dalam agama Buddha yang kita ketahui bahwa Pancaskanda atau bahkan segala sesuatu itu adalah bersifat dicengkeram oleh 3 hal ini: anicca, dukkha, anatta. Anicca itu artinya selalu berubah-ubah, tidak kekal. Dukkha itu artinya sulit dipertahankan atau tidak menyenangkan. Dan anatta itu artinya tanpa inti yang permanen. Jadi dari pemahaman kita tentang anicca, ya, surga dan neraka jelas dia tidak kekal, ya. Kehidupan di alam surga pada saatnya, saat karma baik mereka untuk hidup di alam surga itu habis, ya, mereka akan meninggal dari alam surga itu dan kembali ke alam-alam kehidupan yang lain sesuai dengan karma mereka yang muncul terakhir kalinya saat mereka. Demikian juga dengan alam neraka, meskipun kehidupan di alam itu begitu lama, begitu panjang, pada akhirnya akan berakhir. Ya, ada batasan-batasan usia. Baik, Bante.